Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Virgo, kita mulai reading untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana perasaan kamu, Virgo, terhadap dia sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Virgo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Tiga kartu teratas secara berurutan beserta satu kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya Eight of Swords. Kita punya Nine of Swords. Kita punya Eight of Cups. Dan kita punya Seven of Swords. Ada apa nih Virgo kalian? Oke, bentar ya. So, terima kasih alam semesta. So, Virgo, aku melihat kamu tuh lagi banyak overthinking, banyak stres, banyak tertekan gitu ya, banyak bingung, banyak dilema gitu ya, overthinking, stres, dilema, kesal gitu ya, atas situasi hubungan kalian, atas perasaan kamu terhadap dia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apakah masih ada perasaan cinta dari kamu kepada dia, sebenarnya ada, tapi kadarnya itu sangat kecil gitu. Aku hanya melihat kadar perasaan cinta kamu itu sebesar 10 sampai 30% aja gitu. Sisanya itu rasa kesal, overthink gitu ya. Aku melihat kamu tuh lagi dilema. Dilema apakah kamu mau memperjuangkan dia lagi, apakah kamu mau memperjuangkan hubungan dengan dia lagi, memperjuangkan perasaan kamu terhadap dia lagi, atau kamu benar-benar mau mundur gitu. Kamu benar-benar dilema di sini, bingung. Karena satu sisi kamu mau perjuangkan, tapi kamu tahu nih kayaknya nggak bakal mudah perjalanannya ke depan, nggak bakal mudah perjuangannya dan nggak bakal cepat. Tapi kalau kamu mau lepas atau kamu mau mundur, kamu merasa kamu tuh udah banyak banget kebersamaan sama dia gitu. Jadi nggak akan semudah itu, nggak akan secepat itu untuk bisa lepas gitu. Nah, satu sisi pengen maju, pengen berjuang, tapi aku melihat ada hal-hal di masa lalu, ada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya yang masih kamu ungkit, yang masih kamu bawa sampai sekarang ini. Aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu dulu begini, tapi kamu dulu begitu, tapi situasi dulu begini, tapi kondisi begini selama ini. Aku jadi bingung harus gimana. Nah, kamu dilema, kamu overthink, kamu kesal gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kamu kesal sehingga karena kamu dilema, kamu jadi overthink gitu kayak
kamu jadi serba salah. Kalau mau maju kamu stres, mau mundur kamu juga stres gitu. Karena akhirnya kamu jadi stuck gitu loh. Stuck dalam artian kamu bingung harus gimana opsinya, harus mengambil keputusan apa. Secara dua-duanya itu punya andil yang besar. Baik mundur atau baik berjuang, itu dua-duanya punya plus dan minus tersendiri gitu. Dan kamu sampai sejauh ini, kamu masih belum bisa dan kamu masih belum berani mengambil resiko. Kamu masih belum berani mengambil tindakan. Kamu takut nih kalau misalnya kamu sekarang ambil tindakan untuk benar-benar mundur, ntar kamu nyesal. Tapi kalau kamu ambil tindakan untuk benar-benar maju, ntar kamu juga nyesal gitu. Jadi tuh satu sisi kadang pengen mundur, udah kekeh nih mau mundur. Tiba-tiba ntar perasaan mau majunya keluar lagi. Sekarang lagi kekeh nih mau maju, tapi ntar tiba-tiba perasaan mau mundurnya maju lagi, keluar lagi, timbul lagi, tarik ulur gitu loh. Kamu tarik ulur. Satu sisi pengen A, satu sisi pengen B. 8, 9, 8, 7. Udah maju satu langkah, mundur dua langkah gitu loh. Gitu ya. Itu perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya. So, sorry, kesenggol sama dagu handphonenya. So, untuk yang poin selanjutnya adalah perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. We'll see gitu ya. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Virgo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Virgo, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas secara berurutan beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke. Kita punya The Sun. Kita punya Seven of Wands. Kita punya Seven of Cups. Dan kita punya Page of Swords gitu ya. So, terima kasih alam semesta. So, sebelum aku lanjut ke perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Tadi aku mendengar hal-hal tambahan. Aku mendengar informasi-informasi tambahan terkait perasaan kamu terhadap dia. Membahas Eight of Cups, membahas Seven of Swords, hal-hal yang ada di masa lalu gitu ya. Tadi aku bilang ada hal-hal di masa lalu yang masih kamu ungkit gitu. Nah, masa lalu ini atau permasalahan ini bisa saja adalah permasalahan-permasalahan atau masa lalu yang terkait kamu dengan dia. Contoh, dulu kalian pernah berantem, lalu kamu masih ungkit sampai sekarang ini gitu. Itu contohnya. Atau kamu punya masa lalu atau pengalaman-pengalaman di luar hubungan kamu sama dia, tapi masih berdampak ke hubungan kamu dengan dia. Contoh, kamu punya trauma dari mantan kamu, masih belum healing kamu, masih belum sembuh traumanya, tapi masih terbawa sampai sekarang ini dan berdampak ke hubungan kamu dengan dia. Ada trust issue. Aku barusan mendengar trust issue gitu ya. Atau bahkan di luar hal-hal terkait percintaan. Misalnya, kamu lagi ada kerjaan, lagi sibuk, nggak bisa bagi waktu gitu ya. Alhasil kamu jadi bingung mau lepas atau mau tetap maju karena kamu kasihan sama dia, kasihan sama situasi hubungan kalian gitu ya. Tapi intinya aku melihat ada hal-hal yang cukup mengganggu pikiran kamu. Possible adalah hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, masa lalu gitu ya, pengalaman-pengalaman kurang mengenakan, baik terkait kamu dengan dia atau di luar hubungan kalian gitu ya. Bisa terkait percintaan atau bahkan di luar percintaan gitu ya. Aku mendengar restu keluarga. Jadi possible ada yang terkait restu keluarga nih di sini gitu ya. So, kita lanjut ke perasaan dia terhadap kamu. Sebenarnya dia fine-fine aja kok, dia sayang kok sama kamu, kita punya The Sun gitu ya, dimana dia masih melihat kamu sebagai sumber kebahagiaannya, dia masih melihat kamu sebagai sumber kenyamanannya gitu ya, dia masih mau menjalani hubungan dengan kamu secara fun, secara enjoy, secara slow, chill, relax gitu ya, dia masih mau memperjuangkan kamu, dia masih mau memperjuangkan
perasaannya terhadap kamu, masih mau memperjuangkan hubungan kalian semaksimal yang dia bisa, semampu yang dia bisa gitu ya. Jadi kalau sekarang dia ngerasa bisa nih untuk ajak kamu ketemu, untuk ajak kamu hangout, ya akan dia ajak. Tapi kalau misalnya sekarang dia ngerasanya bagusnya chat aja, ya dia akan lakukan gitu. Definisi semaksimal yang memungkinkan, definisi semampu yang memungkinkan itu nggak selalu berarti 100%. Tapi misalnya, dia ngerasa dia bisa melakukan sesuatu terhadap kamu atau memperjuangkan kamu sebatas 30% gitu ya, 30%. Artinya dia akan memberikan 30%-nya semua untuk kamu, nggak dikurang-kurangi tapi juga nggak dilebih-lebihkan gitu. Dia ngerasanya sekarang bisa kasih kamu 70%, maka dia akan kasih semuanya 70%. Tapi nggak dikurang-kurangi, nggak dilebih-lebihkan juga gitu ya. Nah, apakah dia ada kebimbangan dalam menjalani hubungan dengan kamu? Ada, gitu ya. Dia ada kebimbangan dalam menjalani hubungan dengan kamu. Possible juga sama dengan kamu, berkaitan dengan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Page of Swords melihat ke kiri. Kiri itu representasi dari masa lalu gitu ya. Jadi possible memang dia juga merasa ada nih pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya. Baik pengalaman sama kamu atau pengalaman pribadi dia atau hal-hal di luar percintaan tapi berdampak ke hubungan kalian. Tapi intinya kalian sama-sama mempunyai masa lalu yang masih kalian lihat, yang masih kalian ungkit sampai sekarang ini namun berdampak ke hubungan kalian. Nah, tapi bedanya dia sama kamu, kalau dia masih yang berusaha ya udah nggak apa-apa, aku bimbang, aku emosional, aku ada masa lalu yang kurang mengenakan gitu ya. Tapi aku berusaha ambil pembelajarannya. Aku berusaha ambil hikmahnya. Aku berusaha sambil jalani hubungan aku dengan Virgo, sambil aku belajar, sambil aku evaluasi, sambil aku introspeksi dari pengalaman-pengalaman ini agar sekarang dan ke depannya aku bisa bertindak melangkah lebih baik lagi gitu. Nah, apakah dia lelah dengan emosional ini? Apakah dia lelah dengan kondisi yang telah terjadi sebelumnya? Iya, karena kamu lihat desan kudanya ini tuh kayak udah kesel, kayak udah lemes gitu. Jadi sebenarnya dia sayang, tapi satu sisi dia juga punya kekesalan, kelelahan akibat apa yang telah terjadi selama ini. Atas apapun yang menghambat hubungan kalian. Sebenarnya dia lelah, tapi dia berusaha positif. Dia berusaha enjoy. Dia berusaha kayak, oke, aku emang lelah, tapi aku masih sayang sama dia. Ya udah, kenapa aku nggak fokus sama yang positifnya aja? Kenapa aku harus fokus sama yang negatifnya? Nah, dia berusaha berpola pikir seperti itu, Virgo gitu ya. Nah, ini adalah hal dari dia yang bisa kamu pelajari gitu ya. Dalam artian, aku melihat kalian sama-sama punya um, overthink, sama-sama punya dilema, punya emosional, sama-sama punya masa lalu yang kurang mengenakan gitu ya. Sama-sama melihat ke belakang sebagai sesuatu yang masih kalian ungkit sampai sekarang ini sebagai suatu kekesalan, suatu masalah, suatu hal-hal, perasaan-perasaan atau energi-energi negatif gitu ya. Tapi yang bisa kamu pelajari dari dia adalah kamu bisa berusaha untuk mengalihkan mindset kamu enggak hanya sebatas ke yang negatif-negatif ini, tapi coba untuk alihkan fokus kamu ke yang positifnya karena pada dasarnya segala sesuatu terjadi itu pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, kalau emang lagi dihadapkan dengan situasi yang negatif gitu, coba lihat positifnya, ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu. Lalu kamu overthink nih, kamu overthink. Nah, um, sadari bahwa kita sebagai manusia, kita yang mengontrol pikiran kita yang mengontrol diri, ego, emosi, dan pikiran kita. Nah, kamu, Virgo, kamu tuh lagi dikontrol sama pikiran kamu. Kamu tuh kaptennya loh, kamu tuh kaptennya yang mengontrol diri kamu, pikiran dan emosi kamu. Tapi sekarang kamu lagi dibajak nih sama penjajah. Kamu lagi dihack nih sama hacker gitu. Lagi dibajak sama pikiran kamu sendiri. Nah, kontrol di sana, belajar di sana. Bukan berarti aku bilang kamu tidak boleh merasakan stres, bukan berarti kamu tidak boleh sakit hati, bukan berarti kamu tidak boleh kesal atau greget atau dilema, tapi baik lagi, kesal, greget, dilema bukan berarti kamu kalah sama mereka. Kamu tetap manusianya, kamu kaptennya, kamu yang kontrol diri kamu. Kamu yang kontrol pikiran kamu, ego kamu, emosi kamu. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan, tapi sejauh ini aku belum melihat aku belum melihat kamu berusaha mengontrol diri gitu. Jadi, kamu bisa coba untuk lebih mengontrol diri, pikiran, dan emosi kamu. Karena kasihan ke kamu juga ujung-ujungnya. Kalau kamu terus-terusan stuck pada semua negativitas ini gitu, pada akhirnya kamu yang stres sendiri gitu. Hidup udah rumit, jangan makin diperumit gitu dengan pikiran kita sendiri. Apalagi kita punya overthink, dua kartu overthink gitu ya, namanya juga overthink berlebih gitu ya. Segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik gitu ya, dan possible aku melihat kamu tuh ada ketakutan-ketakutan tertentu gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan tertentu akibat overthink
itu kebanyakan adalah ketakutan-ketakutan yang tidak akan terjadi gitu. Jadi kontrol di sana, hati-hati di sana. Kamu adalah owner dari hidup kamu adalah owner dari pikiran kamu, dari diri kamu sendiri. Jangan sampai pikiran kamu yang menghack kamu, yang menjajah kamu gitu ya. So, itu semua udah panjang lebar ya sarannya ya. Cuman aku akan ambilkan lagi kartu dari Oracle Card-nya terkait sarannya untuk kamu gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Virgo, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi atau energi yang telah dipaparkan oleh kartu Eight of Swords, Nine of Swords, Eight of Cups, Seven of Swords, The Sun, Seven of Wands, Seven of Cups, dan Page of Swords. 3 kartu teratas secara berurutan. Terima kasih alam semesta. So, we'll see. Oke. Kita punya kartu abundance. Kita punya trust. Dan kita punya yes gitu ya. So, terima kasih alam semesta. So, dari kartu pertama, abundance gitu ya. Sebenarnya coba untuk jalani secara enjoy, secara positive vibes, dengan senyuman gitu ya, berusaha enjoy. Karena iya, aku bisa melihat situasi kamu lagi rumit nih, terutama pikiran emosi kamu lagi rumit, lagi berputar-putar, naik dan turun gitu ya. Aku bisa melihat itu, tapi tolong sadari bahwa serumit apapun kondisi kamu, serumit apapun situasi kamu, kalau kamu jalani secara enjoy, kalau kamu jalani secara positif, kamu tanggapi dengan pola pikir dan pola perilaku yang tepat, maka yang awalnya rumit, yang awalnya complicated, akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih enjoy, akan terasa lebih minim beban gitu. Nah, itu yang bisa kamu coba terapkan dalam hidup kamu, dalam hubungan kamu dengan dia. Baik lagi aku udah bilang tadi, coba alihkan mindsetnya, alihkan pola pikirnya ke hal-hal positif, ambil pembelajarannya. Lalu jangan berfokus ke masalah aja, tapi coba ingat kebersamaannya. Kamu jadian sama dia atau kamu berhubungan dengan dia, gak mungkin dong nggak ada momen-momen menyenangkan gitu. Nah, coba fokuskan ke sana, ingat baik-baiknya, negatif-negatifnya kamu ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya, jadikan pembelajaran. Oh, dulu pernah begini, dia begini, aku begitu, maka sekarang ke depannya harus bagaimana gitu. Karena sebenarnya hubungan kalian tuh aku melihat berprospek kok untuk berhasil, untuk ada kebahagiaan di depan sana gitu ya, ada abundance. Tapi ya balik lagi, kamu harus mau menjalani prosesnya dengan enjoy. Karena kalau emang prosesnya nggak mudah, tapi kamu jalaninya dengan overthink terus, dengan sedih-sedihan terus, maka kamu juga akan sengsara, nggak ada kebahagiaan dalam menjalani proses ini. Yang awalnya udah rumit, makin rumit, karena kamu termakan pikiran kamu. Balik lagi, jangan mau dihack, jangan mau di-hijack oleh pikiran kamu sendiri. Kamu yang kontrol diri kamu, pikiran kamu, ego, dan emosi kamu, gitu ya. Yang kedua, kita punya trust, gitu ya. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kamu, untuk yang terbaik untuk kamu dan dia. Segala sesuatu terjadi itu bukan berarti disengaja oleh universe atau Tuhan jahat ke kamu. Enggak sama sekali. Semua terjadi ada purpose-nya, ada tujuannya. Apakah kamu akan lelah? Pasti akan lelah. Kita semua akan lelah dengan susahnya hidup ini, dengan susahnya proses akan segala sesuatu yang. Tapi percaya deh, abundance, kebahagiaan gitu ya, bunga-bunga, taman-taman gitu ya. Kebahagiaan tuh udah disiapkan untuk kamu, untuk hubungan kalian. Dan percaya bahwa kamu kalau merasa susah, merasa rumit, kamu tuh nggak sendiri, kamu nggak pernah sendiri. Universe, Tuhan, alam semesta, guardian angel selalu bersama kamu, selalu beserta kamu. Kamu nggak pernah sendiri. Jangan pernah takut. Kalau misal kamu merasa nggak ada teman kamu, nggak ada orang tua kamu misal yang menemani kamu, yang mensupport kamu untuk hubungan kamu, nggak ada siapapun yang mensupport kamu, jangan pernah takut, jangan pernah lupa bahwa alam semesta, bahwa Tuhan selalu support kamu gitu gitu ya. Jadi jangan lupa untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan sengaja, bukan kebetulan, tapi um, apa namanya,
segala sesuatu terjadi karena ada purpose-nya, ada tujuannya untuk kamu, agar membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Semua terjadi agar kamu menjadi yang terbaik dari diri kamu, menjadi versi terbaik dari diri kamu, agar kamu mendapatkan yang memang terbaik untuk kamu, gitu ya. Yes, let it flow gitu, let it flow. Jalani semua secara mengalir, flow gitu ya. Senyum, senyum, jalani semua dengan positivitas, positivisme gitu ya. Karena kalau kamu enjoy, yang awalnya berat juga akan terasa lebih ringan gitu ya. Dan kalau misalnya kamu merasa, nah, yes ini menjawab apa sih tadi? Dilema untuk apakah kamu mau memperjuangkan atau tidak mau memperjuangkan gitu. Sebenarnya terserah kamu karena pada akhirnya tidak ada keputusan yang salah ataupun benar. Tapi yes, kamu boleh bertahan karena abundance-nya ada nih, ada potensi untuk abundance di depan sana. Ada potensi untuk kebahagiaan di depan sana untuk hubungan kamu dengan dia. Tapi kamu harus trust. Trust artinya dari sekarang kamu harus kekeh. Oke, kedepannya kayaknya nggak bakal cepet, nggak bakal mudah. Kalau emang nggak cepet, nggak mudah sebelum semua berkembang, sebelum semua berhasil, aku tetap akan jalani. Aku tetap akan perjuangkan prosesnya. Nah, kalau kamu bisa trust, kalau kamu bisa terapkan mindset itu dalam menjalani hubungan dengan dia, yes, you can go on. You can pursue this relationship gitu. Kamu bisa maju, kamu bisa perjuangkan hubungan ini kalau kamu mau trust gitu. Tapi kalau kamu merasa kamu nggak bisa, kalau kamu merasa kamu nggak mau untuk menjalani prosesnya, kalau kamu merasa kamu nggak sanggup untuk menjalani proses yang bisa aja cepet, yang bisa aja nggak cepet, yang bisa aja tidak mudah, maka kamu tidak apa-apa juga untuk mundur gitu. Karena kita punya dua kartu yes, kita juga punya dua kartu no di deck ini. Ada yes yang seperti ini, ada yes yang dengan tanda seru gitu. Begitu juga dengan no. Ada no yang biasa seperti ini, ada juga no yang dengan tanda seru gitu. Nah, kita punya yes yang tanpa tanda seru. Artinya ya, kamu mau berjuang monggo, tapi kamu juga kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Karena baik lagi semua punya resiko dan punya kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana kamu mempertimbangkan apa yang terbaik, apa yang paling baik untuk kamu. Dan make sure ketika kamu sudah mengambil satu keputusan, jangan pernah mundur lagi. Gitu ya. So, untuk informasi-informasi selanjutnya adalah informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia, atau bahkan zodiak berdua, atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Contohnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, tanggal-tanggal atau bulan-bulan apalagi ya, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggalnya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggalnya, jadian kalau kamu sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dan yang akan terkait dengan kalian. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, sehingga apabila informasi-informasi ini tidak ada yang resonate untuk kamu dan dengan dia, untuk hubungan kalian, it's okay, not a problem at all, karena baik lagi ini general reading. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya. Gitu ya, aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan alam semesta untuk hubungan dalam aspek percintaannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kamu adalah Virgo dan possible kamu juga berhadapan dengan sesama Virgo gitu ya. Atau possible memang ada orang-orang lain yang kalau emang ada pihak-pihak terkait, possible ada pihak-pihak terkait yang merupakan Virgo gitu ya. Kita punya kartu R, kita juga punya 18. Oke, possible ada yang cadel gitu ya. Karena kalau kamu dengar tadi aku nggak sengaja R itu R banget gitu. Jadi possible itu pertanda bahwa emang sepertinya ada yang pengen banget bisa ngomong R, tapi cadel nggak bisa gitu ya. So, itu hanya informasi yang aku sampaikan, bukan berarti aku mengejek atau apa gitu ya. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya 31. Kita punya Juli, kita juga punya D, dan kita punya 18. Kita punya Juni, kita punya 9, K, F, oke, possible ada yang kerja di Kalbe Family,
antara kamu atau dia yang ada keterkaitannya dengan Kalbe family gitu ya. 23 P C 7 ada yang sepertinya berawal dari hubungan kerja atau bahkan masih ada hubungan kerja gitu ya antara klien dengan agensi misalnya atau antara penyedia jasa dengan pembeli jasa gitu ya, atau pokoknya antara ada hubungan kerja di sini gitu ya. B G 21 Scorpio L Oktober I S Maret Juli E N F U 30 Agustus Sagittarius J Virgo lagi Leo Juni 13 5 J Agustus W Februari H 2 X Oktober possible ada yang lagi blokir-blokiran di sini gitu ya. Agustus April Z Januari Maret November Pisces atau Pisces 14 V Maret kayaknya V ini ada beberapa kamu yang nonton Virgo karena kamu Virgo jadi orang tua kamu namain kamu tuh ada VV-nya gitu loh di nama kamu gitu. Aku ngerasa seperti itu. Maret 22 dan terakhir kita punya Februari gitu ya. So Virgo, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.